Libur panjang sebelumnya di tengah pandemi memicu lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Biasanya lonjakan ini dilaporkan dalam rentang waktu 10 sampai dengan 14 hari setelah momen libur panjang. Dan untuk mencegah kasus serupa dalam momen libur Natal Tahun Baru, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 terkait pengetatan protokol kesehatan dan juga aturan perjalanan. Nah, aturan ini berlaku mulai 19 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021. Apa saja aturan protokol kesehatan prokes selama perjalanan libur Natal dan juga Tahun Baru. Oke, ini dia ya. Yang pertama, dalam surat edaran terbaru Satgas COVID-19 ini, Anda semua yang mau melakukan perjalanan di libur Natal kemudian Tahun Baru pastinya wajib untuk menerapkan protokol 3M ya. Protokol kesehatan ini harus selalu diulang-ulang supaya semakin patuh dan juga semakin disiplin. Yang pertama, ini harus menggunakan masker pastinya ya. Penggunaan masker selama perjalanan, tapi harus Anda ingat baik-baik supaya efektif untuk mencegah droplet penularan dan tidak terkontaminasi. Masker yang Anda gunakan, lagi-lagi nggak boleh lebih dari 4 jam. Jadi kemana-mana siapkan masker cadangan. Jadi Anda bisa memprediksi kira-kira memang Anda akan bepergian selama berapa lama, jadi akan selalu siap masker cadangan. Yang pertama, ini menjaga jarak. Jadi menjaga jarak paling tidak 1 meter antar orang gitu. Jadi Anda juga harus menghindari kerumunan dan pastikan Anda selalu terhindar atau menghindari kontak erat dengan orang-orang lain yang ada di sekitar Anda. Yang pasti, yang juga kalah penting di 3M adalah mencuci tangan. Jadi mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun, karena dengan mencuci tangan Anda akan terbebas dari bahaya penularan virus dan juga kuman-kuman itu tadi. Jadi 3M yang ini selalu disiplin, semakin patuh dengan 3M. Kemudian berikutnya, yang kedua, ini protokol kesehatan apa yang harus Anda perhatikan selama Anda melakukan perjalanan ya. Jadi yang pertama, pakai deh masker dengan benar. Jadi masker dengan benar, sekali lagi kita masih suka perhatiin orang-orang yang pakai maskernya itu melorot ke bawah gitu ya. Terus habis itu nggak nutupin hidung dan juga mulut. Jadi masker yang benar itu Anda harus menutupi bagian hidung kemudian sampai dengan dagu ya. Jadi pastikan itu dengan baik. Kemudian masker yang Anda gunakan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis yang memang dinilai efektif banget dalam mencegah droplet. Lalu yang penting juga adalah sekarang selama bepergian Anda nggak boleh makan dan juga minum kalau Anda menggunakan transportasi udara atau pesawat. Jadi untuk perjalanan udara kurang dari 2 jam. Ya, kalau kurang dari 2 jam gitu Anda nggak boleh diperkenankan untuk makan atau minum dalam pesawat. Jadi aturan ini juga tidak berlaku bagi penumpang yang wajib mengonsumsi obat di waktu-waktu tertentu yang bisa saja menyangkut keselamatan dan juga kesehatannya. Ya, berikutnya untuk melakukan perjalanan jauh selama libur Natal dan juga Tahun Baru, Anda wajib menyertakan, diantaranya menyertakan hasil negatif COVID-19. Syaratnya kalau misalnya Anda menuju ke Pulau Bali, ya, ke Pulau Dewata Bali, calon penumpang wajib menyertakan hasil negatif. Jadi hasil negatif, rapid test dan juga PCR paling lama 7 kali 24 jam. Ini dia. Sebelum perjalanan. Sementara itu untuk calon penumpang dengan transportasi laut kemudian darat termasuk kendaraan pribadi, Anda wajib menyertakan hasil negatif rapid test antigen paling lambat 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian untuk yang menuju dan dalam Pulau Jawa, ya, jadi Anda penumpang transportasi udara dan kereta api wajib menunjukkan bukti hasil negatif rapid test antigen paling lama 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk perjalanan transportasi darat termasuk kendaraan pribadi, diimbau menggunakan rapid test antigen paling lama 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Namun anak-anak di bawah umur 12 tahun ya, ini tidak wajib untuk menyertakan hasil rapid test atau tes PCR sebagai syarat perjalanannya. Nah, selain menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, Anda yang mau melakukan perjalanan juga wajib mengisi keterangan melalui aplikasi e-Hack atau Electronic Health Alert Card Indonesia. Namun untuk calon penumpang kereta api di Pulau Jawa, Anda tidak diwajibkan untuk mengisi data
aplikasi e-Hack Indonesia. Itu kira-kira yang harus Anda ketahui terkait dengan aturan selama perjalanan di masa libur kali ini.